Kabar, jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Juga mendapatkan keajaiban yang nyata, tercapainya cita-cita, terwujudnya harapan, sampainya Anda kepada apa-apa yang Anda inginkan, datangnya orang-orang yang Anda cintai dan yang Anda rindukan. Juga semoga yang sedang berikhtiar, berusaha mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Yang belum punya jodohnya semoga dipertemukan dengan jodohnya ya. Yang sedang mencari rizki semoga didatangkan kepada Anda rizki yang berlimpah ruah. Yang sedang mencari keberadaan dirinya yang hilang, semoga Anda mendapatkan diri Anda yang hilang, sukma Anda yang hilang, jiwa Anda yang hilang, rohani Anda yang hilang, spirit Anda yang hilang, semangat Anda yang hilang, batin Anda yang hilang. Semoga Anda bertemu dengan itu semua ketika Anda tentunya mengharapkan untuk bertemu dengan diri Anda sendiri. Spiritualitas akan tetap terjaga. Sesuatu yang bersifat batinia, sesuatu yang bersifat rohania akan tetap terjaga, akan tetap terpelihara. Bagaimanapun diingkari, tetapi hati nurani tidak bisa mengingkarinya, tidak bisa mendustainya. Sesuatu yang berhubungan dengan perasaan terdalam di dalam diri kita akan tetap terjaga, dan sesuatu yang berhubungan dengan itu semua akan tetap terjaga. Akan tetap terpelihara. Tentunya selama para spiritualis menjaganya. Tentunya selama tiap pribadi diri masing-masing menjaganya. Dan ada keinginan untuk menjaga, akan tetap terjaga. Bagaimanapun kritik, bagaimanapun apapun yang ya pokoknya akan tetap terjaga saja. Salam alien, salam kopi hitam. Karena apa? Karena itu berhubungan dengan perasaan terdalam dalam diri manusia, dan yang berhubungan dengan spiritualitas, apakah itu nama, apakah itu kegiatan, akan tetap terjaga. Jadi jangan khawatir, dan itu tidak bisa diingkari. Karena memang itu naluriah manusia untuk menemukan spirit itu. Nalurinya memang begitu. Selama ada pertanyaan, selama ada berpikir, selama ada akal, tentu saja ada spiritual. Selama ada manusianya juga, selama ada alam semesta, dan yang bersangkut paut dengan itu tentu akan tetap terjaga. Tempatnya, orangnya, namanya. Kadang kita bertanya kan, apa sih yang ada di dalam diri kita tuh? Terasa ada yang hilang di dalam diri kita.
Apa sebenarnya yang kita cari? Bagaimana nasib kita? Kita bertanya tentang keadaan kekasih kita, apakah dia mencintai? Bagaimana hubungannya dengan diri kita? Alam semesta bagaimana kaitannya dengan diri kita? Jadi tetap akan terjaga ya. Tempatnya terjaga tentu saja. Orangnya terjaga tentu saja. Namanya terjaga, yang berkaitan dengan itu tetap akan terus lestari. Akan terus terpelihara ya. Siapa yang memeliharanya? Ya diri kita sendiri sebenarnya ya. Siapa spiritualnya? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang menjaganya. Namun terkadang walaupun ada kita melihat kekurangan diri kita, lalu kita bertanyalah kepada orang yang lebih mampu tentang sesuatu itu. Karena kita menyadari ada kelebihan, ada kekurangan. Tidak semua berkumpul di dalam diri kita, tidak. Tidak semua berkumpul di dalam batin kita, tidak. Di atas gunung masih ada gunung, kan begitu ya. Di atas langit masih ada langit. Di atas gunung masih ada gunung. Di atas langit masih ada langit. Istilahnya begitu. Jadi tidak semua harus berkumpul di dalam diri kita, tidak. Tidak di satu orang. Kabisa teh di hiji jelema. Kepandaian tidak di satu orang. Sehingga kita memang perlu bertanya biar tidak sesat logika. Kita perlu bertanya. Makanya ada paranormal, ada spiritual, ada dukun ya. Ada lagi pananyaan, ada lagi panarosan. Istilah-istilah seperti itu ya yang berhubungan biasanya akan tetap terjaga. Ada yang namanya ahli ilmu, ada yang namanya ahli hikmah, atau yang terkenal biasanya ada yang menyebut juga ahli hikmah ini ahli hikmat. Jadi ilmu batin itu, ilmu spiritual tetap terjaga ya. Selama kita memang menjaganya dan selama ada perasaan. Selama kita menyadari bahwa kita tuh tidak sanggup mengumpulkan semua kelebihan di dalam diri kita. Tidak. Setiap orang memiliki kelebihan tersendiri. Setiap orang memiliki kekurangannya tersendiri. Dan kita tidak melihat kekurangannya, lihatlah kelebihannya. Ketika kita hanya melihat kekurangan orang tersebut, tentu saja kita akan terkena penyakit ujub, yaitu menyombongkan diri. Tentu saja kita akan terkena penyakit takabur, sombong, menyombongkan diri dan merendahkan orang.
Kalau ujub meninggikan diri saja. Kalau ujub, wah saya banyak kelebihannya, tapi tidak merendahkan orang. Kalau sombong, takabur, ini meninggikan diri, merendahkan orang. Wah itu udah sombong. Gitu ya. Kalau orang yang sombong ini tidak perlu dilayani. Biarkanlah dia dengan kesombongannya. Kecuali dia menyadari, dia pun akan menyadari seiring dewasanya pikiran, seiring dewasanya hati. Lama-lama dia akan menyadari. Terkadang kita hanyut dengan orang-orang yang sombong ya. Kita terhanyut dengan orang-orang yang ujub, sehingga kita terpana melihat kata-katanya, kita terpana melihat sikapnya, seolah-olah membangun tetapi merusak sebenarnya. Jadi kita mesti ada juga benteng agar kita tidak terhanyut, terangan-angan oleh suatu kesombongan yang dilakukan oleh orang yang sombong tentunya ya. Jadi kita juga perlu benteng. Toh kita sama-sama manusia, untuk apa kita harus sombong ya? Rendah hati lebih baik, dan akal yang sehat itu ada dalam kesederhanaan, bukan dalam kesombongan. Akal yang sehat itu tidak perlu dia mengatakan akal sehat, tidak. Dia cukup dengan kesederhanaannya, itulah akal yang sehat. Dia pandai memberi, tidak menyudutkan lawan. Dia bersikap bijaksana terhadap kawan, baik terhadap lawan ataupun kawan. Jadi spiritualitas itu akan tetap terjaga selama orang tersebut menjaganya. Salam sehat selalu untuk zodiak Aries.